Ya Bapak, terima kasih sekali lagi kami mau mengucap syukur untuk hari ini. Hari yang Tuhan jadikan buat kami. Di mana di hari ini Tuhan kami boleh mengalami kembali kasih Allah dalam hidup kami. Tuhan, mari Engkau yang tolong kami ketika kami duduk bersama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon supaya Roh Kudus-Mu boleh menolong kami, memberikan kepada kami pengertian, supaya kami bukan saja mengerti apa yang kami baca dan kami dengarkan, tetapi kami diberikan kekuatan untuk dapat melakukan firman ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, mari Engkau berbicara, beranugerahlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selamat pagi. Ya, saya mengucapkan selamat Hari Raya Imlek ya bagi kita semua. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama beribadah dalam situasi yang istimewa, situasi yang khusus. Kalau kita bicara soal beberapa waktu yang lalu ya, kita merayakan Imlek, tapi pada tanggal 14 Februari itu juga orang-orang merayakan hari Valentine, katanya seperti itu ya, hari kasih sayang. Oleh karena itu tema yang diberikan kepada saya dan juga kita akan dengarkan bersama adalah kasih yang tak akan usang. Ya. Oleh karena itu saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membuka bagian firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 13. Tadi sebagian besar ayat-ayat ini sudah dinyanyikan lewat lagu yang sangat indah tadi. Tetapi saya akan mengajak kita untuk berangkat lebih jauh ke ayat 13 di dalam bagian firman Tuhan ini. Oleh karena itu mari kita akan sama-sama menyimak bagian firman Tuhan yang akan dibacakan dari 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sudah menemukan bagian firman Tuhan ini, saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudara-saudara, ketika saya mempersiapkan mempelajari bagian firman Tuhan ini, saya membaca di sebuah media, The International News. Di sana diberikan judul
world leaders praise Chinese glorious traditions. Jadi pemimpin-pemimpin dunia itu memuji tradisi orang-orang Tionghoa yang begitu mulia, ya, begitu besar, begitu agung. Saudara-saudara, para pemimpin dunia itu memuji ada nilai-nilai kehidupan yang dimiliki oleh orang-orang Tionghoa yang hidup di dalam tradisi masyarakat Tionghoa. Saudara-saudara, tradisi ini mungkin bisa kita pikirkan di dalam bentuk pengajaran nilai-nilai yang ada di dalam tradisi itu. Saudara-saudara, Guru Agung Confucius mengatakan ada 5 nilai yang konstan, yang artinya harus terus-menerus ada dalam kehidupan manusia. Yang pertama itu adalah kebaikan, yang kedua itu adalah kebenaran, yang ketiga itu adalah kesopanan, yang keempat itu adalah kebijaksanaan, dan yang kelima itu adalah kejujuran. Saudara-saudara, nilai-nilai ini adalah nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang begitu agung, yang bisa dimiliki oleh manusia. Perdana Menteri New Zealand yang bernama Jacinda Ardern memuji komunitas Tionghoa yang ada di negaranya, yang mengatakan bahwa dia memuji nilai kerja keras dari orang-orang Tionghoa yang bekerja dengan begitu keras, begitu giat, begitu rajin, yang juga menghasilkan pertumbuhan ekonomi di negara New Zealand. Perdana Menteri Pakistan memuji nilai-nilai kecintaan kepada keluarga, kecintaan kepada negara yang dimiliki di dalam tradisi orang-orang Tionghoa. Perdana Menteri Pakistan yang bernama Arif Alvi sangat memuji nilai-nilai kesetiaan kepada keluarga dan kepada negara. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan memang banyak nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang agung, nilai-nilai yang luhur yang dimiliki oleh budaya manusia. Ada budaya yang sangat menekankan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, saling membantu dan lain sebagainya. Ada nilai-nilai agama yang luhur yang mengajarkan orang tentang ketaatan, mengajarkan orang tentang cinta kasih, mengajarkan orang tentang kebaikan-kebaikan, mengajarkan orang bagaimana hidup menyerahkan diri kepada Allah dan lain sebagainya. Di dalam masyarakat juga kita bisa melihat ada hal-hal yang baik, nilai-nilai yang baik yang terdapat di dalam masyarakat. Tetapi persoalannya adalah sebagai orang Kristen, nilai apa yang tertinggi, nilai apa yang termulia, nilai apa yang paling utama di dalam kehidupan kita, yang harus kita miliki, yang harus kita jalani di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, ini adalah program yang sangat serius. Karena seringkali kita melihat ada banyak orang Kristen tidak tahu sebenarnya nilai apa yang terutama, yang paling tinggi, yang paling mulia, yang harus dia pegang, yang harus dia miliki. Saudara-saudara, persoalan ini juga dialami oleh jemaat di Korintus, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Orang-orang kepada siapa Paulus menulis surat 1 Korintus ini. Ada persoalan yang pertama, gagal paham. Mereka gagal memahami apa nilai utama yang harus mereka pegang, yang harus mereka miliki dalam hidup ini. Yang kedua, saudara-saudara, mereka salah fokus. Karena fokus mereka bukan lagi kepada apa yang tertinggi, yang paling bernilai dalam hidup ini. Saudara-saudara, di awal-awal surat Paulus ini, Paulus mengingatkan kepada orang-orang atau jemaat di Korintus pada saat itu, bahwa ada kesalahan fokus dalam hidup mereka. Mereka menganggap bahwa hikmat atau kebijaksanaan itu adalah sesuatu yang paling bernilai, yang paling tinggi, yang harus mereka kejar. Ini dipengaruhi oleh orang-orang Yunani, dikatakan oleh Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-1. Orang-orang Yunani yang mengejar hikmat, mengejar kebijaksanaan. Oleh karena itu mereka belajar mati-matian supaya mendapatkan hikmat itu. Di sisi yang lain, saudara-saudara, kebudayaan Yahudi sangat mempengaruhi orang-orang Korintus pada saat itu, yang mengatakan bahwa nilai yang tertinggi dalam hidup ini adalah mukjizat, tanda-tanda, atau perbuatan-perbuatan ajaib. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, orang berbondong-bondong
mencari, mendapatkan mujizat atau tanda-tanda yang ajaib itu supaya terjadi di dalam kehidupan mereka. Saudara, kita melihat juga di dalam surat 1 Korintus, ada orang-orang yang terpengaruh oleh nilai kebebasan. Mereka menganggap kebebasan itu adalah sesuatu yang paling bernilai tinggi. Saya punya hak atas hidup saya sendiri. Kalau saya orang Kristen yang sudah ditebus, saya berhak melakukan apa saja dalam hidup ini. Itu maksudnya. Saya bebas melakukan apa saja. Saudara-saudara, kebebasan bisa menjadi nilai yang dipegang tinggi oleh orang-orang yang ada pada saat itu. Saudara-saudara, di bagian yang lain Paulus berkata bahwa ada orang-orang yang mengejar pengetahuan. Knowledge yang tadi disampaikan di dalam pujian tadi. Dan masalah yang paling dekat kita lihat di dalam pasal 12 di dalam 1 Korintus ini. Ada orang-orang yang menganggap bahwa nilai yang tertinggi dalam hidup ini adalah memiliki karunia-karunia rohani yang ada. Didaftarkan banyak sekali di dalam 1 Korintus pasal 12 tentang karunia-karunia itu. Karena manusia menganggap bahwa karunia itu ada sesuatu yang bernilai, maka karunia itu dikejar-kejar. Berusaha untuk dimiliki. Diharapkan begitu kuat supaya karunia-karunia ini saya miliki. Kalau orang memiliki karunia-karunia seperti ini, dia merasa bahwa dirinya bernilai. Dia adalah sesuatu atau seseorang di dalam hidup ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang salah dengan nilai-nilai seperti ini? Tentu jawabannya tidak ada yang salah. Semua nilai-nilai ini adalah nilai-nilai yang baik. Semua karunia yang Tuhan berikan kepada gereja itu baik adanya. Tetapi persoalannya adalah karunia-karunia, semua nilai yang dikejar oleh orang-orang yang ada pada saat itu bukanlah nilai yang terutama. Bukanlah sesuatu yang superior, itu maksudnya. Kalau orang beli barang ya, dan minta kualitas yang baik, maka kita akan menawarkan kualitas yang superior itu ya. Kualitas yang premium. Kita tidak akan memberikan dia KW1, KW2, apalagi KW yang ketiga. Ya, seperti itu. Kalau orang minta yang terbaik, yang terunggul, yang excellent itu, maka dia akan berikan kualitas yang superior. Nah, persoalannya di sini adalah semua yang dikejar oleh manusia, yang dikejar oleh jemaat Korintus, itu bukanlah sesuatu yang superior. Sesuatu yang terutama. Orang-orang yang mengejar hal-hal yang seperti ini, kemudian Paulus mengatakan jatuh ke dalam dua kegagalan. Atau dua kesalahan. Atau Paulus mengatakan dua dosa. Orang-orang yang mengejar ini, saudara-saudara, yang pertama jatuh di dalam kesalahan atau keadaan yang buruk, yaitu terjadinya perpecahan. Ada iri hati, ada kebencian, ada perselisihan, ada pertengkaran. Makin banyak pengetahuan, makin banyak karunia, makin banyak nilai-nilai yang baik yang mereka pegang, makin terjadi perpecahan. Bayangin aja. Bagaimana tidak mungkin terpecah kalau dia mengatakan saya mempunyai pengetahuan, kamu tidak mempunyai pengetahuan. Saya punya karunia ini, kamu tidak mempunyai karunia itu. Ada persaingan, ada kompetisi yang membuat masing-masing terpecah, iri hati, dan timbul perselisihan dan pertengkaran. Itu kegagalan pertama dari nilai-nilai ini. Mengapa nilai-nilai ini tidak superior? Yang kedua, saudara-saudara, ada kegagalan karena apa? Karena semua nilai-nilai yang dipegang oleh orang-orang pada zaman itu, dipegang oleh orang-orang Korintus, ini telah menghasilkan kesombongan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara membaca dalam 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-1. Di sana firman Tuhan berkata tentang daging persembahan berhala, kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian menurut Paulus
membuat orang menjadi sombong. Kata sombong itu menarik. Dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan puffed up. Menggelembung seperti itu. Menjadi besar, menggelembung. Kepalanya jadi besar begitu ya. Seperti itu. Tetapi menggelembung itu artinya apa Bapak Ibu dan Saudara-saudara? Isinya kosong, angin ya Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Ini bukan besar tetapi menggelembung, artinya apa? Isinya nggak ada, kosong, isinya itu angin saja. Ya, yang kalau Bapak Ibu dan Saudara-saudara ambil jarum ditusuk, tus gitu ya, meletus. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu dan Saudara-saudara? Semua nilai-nilai yang baik itu, kalau dia tidak superior, itu hanya akan menghasilkan kesombongan dalam hidup ini. Nah jadi Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di sini persoalan yang dihadapi oleh orang-orang di Korintus. Dan ini juga terjadi seringkali di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Karena apa? Karena kita salah prioritas dalam hidup ini. Kita gagal paham, kita salah fokus, kita salah prioritas dalam hidup ini. Karena kita tidak mengejar, mencari yang superior itu, yang terutama dalam hidup ini. Yang paling penting dalam hidup ini. Saudara-saudara, Anda dan saya pasti tahu cerita tentang sebuah kapal yang besar yang pernah dibangun oleh manusia. Yaitu kapal Titanic. Betul ya? Ada banyak cerita-cerita di balik cerita kapal besar ini Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Yang mungkin salah satunya itu adalah cerita tentang kisah kasih Leonardo DiCaprio gitu ya. Di dalam film Titanic itu. Nah Bapak Ibu dan Saudara-saudara, ada cerita lain di balik cerita Titanic itu. Tenggelamnya kapal Titanic ini juga mengisahkan tenggelamnya belasan miliuner, saya mau katakan miliuner ya. Belasan miliuner di dalam kapal itu ketika kapal itu tenggelam. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, ada 1 miliuner, seorang wali kota yang tidak ikut tenggelam. Saudara-saudara, wali kota ini membawa banyak uang ketika dia ikut di kapal itu. Pada zaman dahulu tuh nggak ada kartu kredit ya. Jadi orang bawa uang itu berkarung-karung, ratusan ribu dolar Amerika. Ya, dibawa di karung ya. Tapi bukan hanya membawa karung, tetapi dia juga membawa sekotak besar perhiasan dan juga surat-surat yang berharga dimasukkan ke dalamnya. Uang dan semua harta perhiasan yang dibawa itu kemudian disimpan di dalam kamarnya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada waktu kapal itu hampir tenggelam, semua orang sudah mulai dievakuasi mencari keselamatannya masing-masing. Wali kota ini yang kaya raya ini diperhadapkan kepada pilihan. Apakah dia harus membawa seluruh uang yang berkarung-karung itu dan juga kotak perhiasan yang dia miliki? Nah Bapak Ibu dan Saudara-saudara, di kamar itu, selain perhiasan dan harta benda uang yang ia miliki, ada 3 butir jeruk yang ada di mejanya. Jadi waktu kapal itu tenggelam, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, wartawan bertanya, bagaimana mungkin Anda bisa selamat? Lalu wali kota ini mengatakan, waktu kapal akan tenggelam, saya diperhadapkan kepada 2 pilihan. Saya akan membawa semua harta, uang, dan kotak perhiasan itu, atau saya akan mengambil 3 butir jeruk yang ada di meja saya. Mana yang saya pilih? Saudara-saudara tahu dong jawabannya ya. Dia memilih 3, dia mengambil 3 butir jeruk itu. Yang membuat dia bisa survive, hidup sampai hidupnya diselamatkan oleh tim penyelamat. Itu artinya apa? Kapal itu tenggelam bersama dengan ratusan ribu dolar dan perhiasan yang ia miliki.
Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kecuali kita tahu dan kita memiliki nilai kebajikan yang paling utama itu, semua nilai kebajikan yang lain yang kita miliki, itu justru akan membawa kita kepada kehancuran, membawa kita kepada kerusakan. Saudara-saudara, semua nilai itu baik, tetapi kalau tidak kita miliki sesuatu yang superior, maka semuanya itu menjadi sia-sia. Saudara-saudara, pertanyaannya adalah apa nilai yang paling utama itu? Apa nilai yang paling tertinggi itu? Apa nilai yang paling superior itu? Saya ingin mengajak saudara-saudara untuk membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12. Ayat yang ke-31 dulu, ya, sebelum saya lanjutkan dengan yang lain. Di akhir pasal 12, di ayat 31, Paulus berkata, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Paulus berkata, berharaplah untuk mendapatkan karunia-karunia yang utama itu. Dan aku, dikatakan, akan menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Kata jalan yang lebih utama lagi maksudnya adalah a more excellent way. Jalan yang paling terbaik, jalan yang paling terunggul, jalan yang paling superior itu. Paulus akan tunjukkan itu. Jalan apakah itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara? Jalan itu adalah jalan kasih. Sebab di ayat 13 Paulus mulai menjelaskan apa kasih itu. Ya saudara-saudara, kasih. Dan kasih ini adalah kasih agape, yang dimaksud itu seperti itu. Paulus dari awal sudah jelas bahwa jalan yang terutama, jalan yang terunggul itu adalah jalan agape. Mengapa harus jalan agape? Karena pada zaman itu, pada zaman Paulus, ada banyak orang mengagung-agungkan jalan kasih yang lain. Ada mengagungkan kasih persaudaraan, solidaritas, kasih kepada sesama. Sangat diagung-agungkan kasih yang seperti itu. Tetapi pada zaman Paulus juga, saudara-saudara, ada orang yang sangat mengagung-agungkan kasih eros. Tadi kasih filia ya. Ada yang sangat mengagungkan kasih eros. Kasih antara laki-laki dan perempuan. Itu diagung-agungkan, dikejar-kejar, dicari-cari. Tetapi Paulus mengatakan yang lebih utama itu adalah jalan kasih agape. Karena inilah yang tertinggi. Kasih yang seperti ini bukan menekankan hubungan antara manusia dengan manusia. Bukan laki-laki dan perempuan. Atau saudara dengan bersaudara, tidak. Tetapi kasih ini sangat menekankan kasih Allah. Saudara-saudara, mengapa kasih Allah? Kalau saudara-saudara baca di dalam ayat 1 sampai ayat 3, Paulus memberikan semacam alasan. Karena kasih Allah itu jauh lebih besar daripada karunia-karunia rohani. Lebih besar daripada karunia untuk bisa berbahasa bahasa lain. Lebih besar daripada karunia-karunia nubuat. Bahkan kasih Allah ini, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, menurut Paulus, jauh lebih besar daripada iman seseorang untuk memindahkan gunung, dikatakan seperti itu. Kasih Allah ini, menurut Paulus di dalam ayat yang ketiga, jauh lebih besar daripada apa yang dapat manusia korbankan. Dia mengorbankan nyawanya, dia mengorbankan hartanya, tidak sebanding dengan kasih Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pendek kata ya, tanpa kasih, setiap kemampuan yang Anda dan saya miliki, itu akan kecil sekali nilainya di hadapan Tuhan. Tanpa kasih, pengetahuan kita yang luar biasa banyak, yang luar biasa tinggi, itu justru akan mencelakai kita.
pelayanan kita, jika kita lakukan tanpa kasih, maka pelayanan kita pun tidak akan mungkin dapat menyenangkan hati Allah. Saudara-saudara, firman atau Allah pernah menegur jemaat di Efesus di dalam Wahyu pasal yang kedua. Mereka orang yang rajin, mereka orang yang bersemangat, mereka orang yang tidak pernah lelah untuk melayani Tuhan. Tetapi mengapa Tuhan mencela jemaat di Efesus? Karena mereka telah kehilangan kasih yang mula itu. Saudara-saudara, jadi kasih Allah, kasih agape itu harus menjadi nilai yang terutama di dalam hidup ini. Jalan yang harus kita tempuh, jalan yang harus kita miliki. Kasih agape ini adalah jalan yang harus kita hidupi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Jalan ini adalah jalan yang terutama, jalan yang excellent, jalan yang superior di dalam hidup kita. Saudara-saudara, mengapa harus melewati jalan kasih yang seperti ini? Paulus memberikan alasan di dalam ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh, bahwa di dalam jalan itu atau di dalam kasih itu ada kualitas yang terbaik. Itu persoalannya. Ada kualitas yang superior di dalam kasih itu. Dan Paulus menjelaskan panjang lebar, ada banyak poin di sini. Dia mengatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih tidak cemburu, kasih tidak memegahkan diri sendiri, kasih tidak sombong, tidak suka menggelembungkan diri sendiri. Kasih itu tidak sopan. Ya, artinya kasih itu sopan, dia tidak kasar. Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tidak berusaha untuk mencapai kebahagiaan di atas penderitaan orang lain, itu maksudnya. Kasih itu tidak pemarah. Dia bisa mengontrol dirinya, dia tidak temperamental. Maksudnya seperti itu. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi dia bersuka cita karena kebenaran. Kasih dikatakan menutupi segala sesuatu. Kasih percaya segala sesuatu. Tadi setelah selesai kebaktian pertama, ada teman di belakang yang menanyakan, Pak, apa maksudnya? Kasih itu percaya segala sesuatu. Lalu saya katakan, saya jelaskan bahwa kasih itu selalu berpikir positif. Dia positif kepada orang lain sebelum terbukti ada kesalahan di dalam diri orang lain. Artinya orang ini adalah orang yang tidak cepat-cepat menghakimi sebelum ada bukti bahwa orang itu salah. Itu maksudnya seperti itu. Kasih itu dikatakan mengharapkan segala sesuatu. Dia menanggung segala sesuatu. Saudara-saudara, inilah kualitas ya, superior dari kasih itu. Yang tidak bisa dibandingkan dengan nilai-nilai yang lain. Bagaimana mungkin orang bisa memikirkan hal ini? Khususnya sekarang di dunia ini. Di mana kita lihat terjadi kemarahan di jalan-jalan. Di mana-mana. Orang cepat marah. Tidak ada kesabaran sama sekali. Orang tua yang tidak sabar terhadap anak-anaknya. Suami yang tidak sabar kepada istri. Istri yang tidak sabar lagi kepada suaminya. Sudah kehilangan karakter yang seperti itu. Atau kualitas yang seperti itu. Nah saudara-saudara, yang menarik, Paulus juga memakai bahasa personifikasi. Karena apa? Karena kasih itu digambarkan oleh Paulus itu seperti manusia, betul ya? Yang punya pribadi, yang punya sifat, yang punya kemauan, yang mempunyai karakter. Ya, kasih itu sabar ya, seperti manusia yang sabar. Kasih itu murah hati, seperti manusia yang murah hati. Ya, kasih itu dikatakan tidak memegahkan diri, sama seperti manusia yang tidak memegahkan diri. Nah saudara-saudara, pertanyaannya mengapa Paulus menggunakan atau membahasakan kasih ini dalam bahasa personifikasi itu, bahasa manusia. Seolah-olah kasih ini seperti manusia. Saudara-saudara, beberapa penafsir mengatakan bahwa Paulus ingin menghubungkan kasih itu dengan satu karakter yang sangat sempurna. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Maksudnya seperti itu.
Bahkan ada semacam cara membaca. Kalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudara ganti kata kasih ini dengan Kristus, maka semuanya cocok menggambarkan karakter Kristus. Kristus itu sabar, Kristus itu murah hati, Kristus tidak cemburu, Kristus tidak memegahkan diri, dan Kristus tidak sombong. Kristus tidak melakukan yang tidak sopan. Kristus tidak pernah mencari keuntungan dirinya sendiri. Kalau dia mau mencari keuntungan dirinya sendiri, dia tidak naik ke atas kayu salib, betul ya? Dan mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita. Justru karena Kristus tidak mencari kepentingan dirinya sendiri, maka dia mau menyerahkan nyawanya bagi kita. Kristus tidak pernah menyimpan kesalahan orang lain, dia mengampuni orang-orang yang berdosa. Kristus tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi dia bersuka cita karena kebenaran. Kristus menanggung segala sesuatu. Sampai dosa seisi dunia pun itu ditanggungnya ketika dia mati di atas kayu salib. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Kristus itu harus menjadi satu-satunya ukuran. Karena di dalam Kristus itu ada karakter yang terbaik, yaitu karakternya sendiri. Kristus itu harus menjadi, karakter Kristus itu yang penuh dengan kasih itu harus menjadi satu-satunya ukuran yang akan kita pakai di dalam hidup ini. Di dalam pekerjaan kita, di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, dia harus menjadi satu-satunya ukuran. Saudara-saudara, yang menarik, seorang pemikir Kristen yang bernama J.I. Packer mengatakan demikian. Agape itu adalah sebuah kata yang lahir dari dalam gereja. Agape itu tidak pernah dibuat oleh orang-orang sebelum masa perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama tidak ada kata agape. Sebab kata agape itu hanya dapat dilihat di dalam perjanjian baru. Dan kata agape ini mendapatkan artinya melalui apa yang Yesus nyatakan di atas kayu salib. Agape itu hanya bisa dimengerti maksudnya hanya oleh orang-orang yang telah mengalami kasih Allah. Orang-orang yang telah mengalami pengampunan yang Yesus berikan di atas kayu salib. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Kristus harus menjadi ukuran kasih itu sendiri. Seringkali saya melihat ada orang Kristen yang merasa cukup mengasihi, gitu ya. Dengan mungkin banyak berbuat banyak hal dalam hidup ini. Kasih saya jauh lebih besar daripada orang ini. Saya mengasihi lebih daripada orang yang ada di sebelah ini. Saudara-saudara, kalau kasih itu diukur dari sesuatu yang tidak lengkap, yang tidak superior, maka kita bisa merasa diri kita itu lebih baik daripada orang lain, lebih mengasihi daripada orang lain. Tetapi kalau kita memakai Kristus itu sebagai ukuran, apakah saya mengasihi seperti Kristus mengasihi? Maka kita akan sadar bahwa kita tidak bisa pernah mengasihi yang seperti itu. Saya tidak cukup mengasihi orang yang lain. Saya tidak mungkin tahu kalau saya ini rambutnya udah putih, kecuali saya duduk bersama-sama dengan anak-anak dan istri saya yang rambutnya masih hitam. Supaya ada pembandingnya, maksudnya seperti itu. Kita tidak akan bisa mengatakan kita mengasihi orang lain. Saya cukup mengasihi orang lain. Kecuali kita dibandingkan dengan kasih Kristus. Maka kita tahu sebenarnya kita adalah orang-orang yang kurang mengasihi atau tidak mengasihi. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan,
Paulus berkata, kejarlah jalan yang utama itu. Jalan yang utama itu dikejar karena apa? Karena dia mempunyai kualitas yang baik. Ada karakter Kristus di dalamnya. Tetapi di bagian akhir, bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, kasih bukan hanya lebih unggul karena ada kualitasnya, ada karakter Kristus di dalamnya. Tetapi firman Tuhan berkata kasih itu sifatnya kekal. Seperti tema yang ada di dalam layar ini. Kasih tak akan usang. Kasih tidak akan pernah usang. Karena apa? Karena kasih itu sifatnya kekal. Ada eternal durability. Artinya apa? Kasih itu akan berlanjut terus masuk ke dalam kekekalan. Paulus bilang, semua karunia, bahasa-bahasa roh, bahasa-bahasa malaikat itu akan berhenti. Tetapi nanti di dalam kekekalan bahasa itu tidak dibutuhkan lagi. Karunia-karunia itu tidak dibutuhkan lagi. Paulus juga berkata, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, bahwa semua pengetahuan manusia itu akan berhenti. Tetapi kasih itu akan terus berlanjut sampai kekekalan. Paulus juga menambahkan bahwa iman kita pun nanti akan berhenti di dalam kekekalan. Tidak dibutuhkan lagi iman. Karena kita akan berhadapan dengan Kristus muka dengan muka. Kita tidak perlu lagi beriman. Tetapi kasih itu terus berlanjut Bapak Ibu dan Saudara-saudara sampai kepada kekekalan. Pengharapan juga sama dikatakan oleh Paulus. Itu akan berhenti ketika kita berada di dalam kekekalan, kita tidak berharap lagi kepada Allah. Karena Allah itu sudah menjadi segala-galanya dalam kehidupan kita. Pengharapan itu akan berhenti, tetapi kasih itu akan terus berlanjut sampai kepada kekekalan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kasih itu superior, unggul karena apa? Karena jalan kasih ini adalah jalan yang terutama. Yang Tuhan telah bukakan ketika Dia mengasihi Anda dan saya. Saudara-saudara, saya mau akhiri khotbah ini dengan bercerita. Cerita tentang ini ya, bagian firman Tuhan ini. Pada zaman dahulu, saudara-saudara, orang suka menciptakan lagu. Orang suka juga menciptakan puisi. Nah, puisi ini adalah puisi untuk memuji sesuatu. Apakah ia memuji orang, apakah dia memuji nilai tertentu, ya. Tetapi lagu ini atau puisi ini juga dipakai juga untuk mengolok-olok. Ya, jadi satu sisi untuk memuji yang ini, tetapi mengolok-olok yang ini, ya seperti itu. Dan lagu-lagu ini atau puisi-puisi ini bukan hanya lagu yang untuk dinyanyikan atau dibacakan, tetapi lagu ini adalah lagu yang untuk dilakukan, ditiru di dalam kehidupan. Nah, pada zaman dahulu itu biasa orang melakukan hal itu, menciptakan puisi untuk memuji sesuatu, tapi juga bisa untuk mengolok yang lain. Nah, Paulus di dalam 1 Korintus ini sebenarnya sedang membuat lagu ini. Sedang membuat pujian, dia memuji kasih Kristus yang begitu besar. Dia memuji kasih agape itu. Tetapi di satu sisi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, dia sedang mengolok-olok orang yang memegang nilai yang lain, yang tidak superior itu. Jadi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, sebenarnya ketika kita salah memilih prioritas dalam hidup ini, ayat ini sedang mengolok-olok kita. Bahwa Anda telah memilih sesuatu yang tidak superior. Tuhan minta Anda dan saya memilih kualitas yang superior itu. Oleh karena itu, tempuhlah jalan utama itu, yaitu jalan kasih agape. Jika firman ini berbicara kepada kita, maukah Anda dan saya mulai hari ini, di tahun baru ini, kita berjalan di jalan yang paling unggul, paling utama itu, yaitu di jalan kasih, kasih agape. Mau saudara-saudara berjalan di jalan itu? Mari kita berdoa.
Ya Bapa, terima kasih untuk firman yang telah berbicara kepada kami pada pagi hari ini. Beranugerahlah ya Tuhan, karena kami adalah orang-orang yang seringkali gagal paham. Orang yang seringkali salah fokus. Ada nilai-nilai yang penting bagi kami yang kami pegang, tetapi nilai itu bukan nilai yang superior ya Tuhan. Seolah ketika kami membeli barang yang KW kualitasnya. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kami untuk mencari dan mengejar jalan itu, yaitu jalan yang terutama, jalan kasih agape itu. Sebab ketika kami berjalan di jalan itu Tuhan, kami tidak akan sombong. Ketika kami berjalan di jalan-jalan itu Tuhan, kami tidak tinggi hati. Ketika kami berjalan di jalan itu, kami tidak mementingkan diri kami sendiri. Ketika kami berjalan di dalam jalan kasih, maka tidak akan ada iri hati, perpecahan, dan pertengkaran. Terima kasih Tuhan untuk mengingatkan kami untuk kembali berjalan di jalan itu. Tuhan pegang tangan kami, Tuhan bantu kami. Biarlah Roh Kudus yang akan menolong kami, supaya kami dapat berjalan dengan setia di jalan kasih agape itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.